Ladies and gentlemen, are you ready? Shalom teman-teman, selamat bergabung pada kebaktian Youth pada hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, kita akan memulai doa yang akan dipimpin oleh CS. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami dapat beribadah ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami, Tuhan layakkan kami ya Tuhan, untuk kami terus Tuhan bisa menghadap Tuhan, untuk kami terus bisa menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Kau yang satukan setiap hati kami, untuk kami dapat memuji nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini ya Tuhan, dan Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pujikan sekali lagi dari Allah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku,
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Kasih Tuhan, bersama Kau Tuhan. Terima kasih, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Elizabeth akan pimpin doa. Terima kasih ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang murni buat kami ya Bapak. Ajar kami, tuntun kami selalu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mendengarkan sabda dari isi firman-Mu ya Bapak. Kiranya menjadi berkat buat seluruh kami dan kepada teman-teman kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya kekal selama-lamanya. Kami hanya di dalam nama doa dan pengharapan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian. Pasal 2, kita baca ayatnya yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Moses, hari ini adalah konsep tentang seimbang dan sepadan. Ada teman-teman di sini yang sudah ngerti sepadan dan seimbang? Kak Mahesas? Udah ya? Ini sudah pengalaman ini. Harusnya kemarin saya lihat tema ini, aduh, saya melemas badan saya, bener. Nanti saya pikir ini harusnya bagi mereka yang sudah berpengalaman. Tapi tidak apa-apa, namanya tugas, ya mau tidak mau harus dilakukan. Amin. Ya jangan ketawa ini. Yang pertama adalah, ini ada dua kata sebenarnya yang bagi banyak orang kata yang sangat sering didengar oleh anak-anak muda di gereja. Karena gini, banyak hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan biasa, tapi hamba Tuhan besar, yang sering kan membawakan tema tentang jodoh, mencari pasangan yang serasi, yang sesuai dan sepadan. Dan jujur beberapa anak muda bahkan pun pernah saya tanya tentang relasi sebuah hubungan, mereka masih bingung, masih belum ngerti. Bahkan sampai hari ini banyak anak-anak muda masih tanda tanya, saya dengan siapa? Termasuk saya. Hah? Jodohnya? Nah, ini makanya saya masih bingung. Tapi kayaknya masih sudah mau mendekat ini. Jamnya sudah mulai jam 12, masih 2 jam lagi. Tapi yang lebih mendekat di sini sebenarnya adalah Pak Moses. Amin. Kita aminan aja. Kata yang pertama adalah tentang sepadan. Karena di sini memang dari kejadian awal Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu karena Tuhan begitu berkuasa. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, jadi kadang saya membaca firman Tuhan, saya coba renungkan satu-satu ya.
sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan kita semua umat manusia. Dari awal Tuhan itu kepada kita membawa satu persoalan, kenapa sih dunia ini bisa ada? Kenapa kita ini ada sampai hari ini? Ada yang mirip-mirip wajahnya, ada yang matanya sipit, ada juga yang matanya besar, ada juga kulitnya hitam, ada yang putih, rambut kerinting ada. Tapi dari mana semua itu? Semua awalnya adalah karya Tuhan yang pertama yang menjadikan kita sampai hari ini ada. Semua itu ada awalnya. Jadi banyak orang berkata tidak, manusia itu berasal dari monyet. Ada juga berkata dari jenis-jenis partikel yang ternyata bisa ada. Dan itu membuat orang sampai hari ini bingung. Mana yang dipercaya antara ilmu pengetahuan atau Alkitab? Bagi mereka yang tidak percaya Alkitab, itu terserah mereka lah ya. Tetapi bagi kita yang kita percaya adalah firman Tuhan ini. Tentang sepadan, ini sebenarnya ketika saya baca, yang pertama ketika dia menyebutkan kata sepadan ini, sebelum Hawa itu dijadikan, ternyata pada awal itu Tuhan itu membawa binatang satu-satu binatang, dan yang berikan nama itu adalah Adam. Menamai semua, bayangin ribuan jutaan binatang di dunia ini, sanggup loh Adam ngasih nama kepada binatang itu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah sekarang Adam itu seorang diri. Ketika dia sendiri, Tuhan berpikir ya, saya akan berikan seorang menjadi teman bagi dia. Awalnya adalah teman. Makanya kalau misalnya sebuah relasi, bagusnya adalah sebuah pertemanan dan persahabatan. Kalau misalnya langsung pacaran, waduh parah. Kebanyakan kalau langsung pacaran, baru ketemu langsung pacaran. Saya juga baru sering dengar baru ketemu langsung pacaran, itu nggak betah biasanya. Itu cuma hanya sebentar. Tapi sebuah hubungan yang dibangun dengan pertemanan, ternyata itu lebih banyak sifatnya lama hubungannya. Walaupun tidak menjamin hubungannya kekal, tetapi kebanyakan sebuah pertemanan itu indah. Ada yang lebih parahnya dikatakan teman tapi mesra. Ada istilahnya teman tapi mesra. Awalnya memang sebuah pertemanan, tapi lama-lama jadian dan menjalin sebuah hubungan yang lebih baik. Di sini udah banyak ya yang awalnya cuma berteman, dan kemudian bagi saya adalah kata sepadan ini cuma ada di Kejadian pasal 2 ini. Ketika saya cari-cari, ada nggak sih setelah itu? Yang ada setelah itu sebenarnya adalah seimbang. Kata sepadan cuma ada di Alkitab. Tapi banyak orang, atau saya nggak tahu, pemikiran orang-orang di dunia ini yang sepadan mereka aplikasikan dalam kehidupan kita sampai hari ini juga. Anak muda, kalau kamu cari pasangan, kamu carilah yang sepadan. Karena saya bingung, sepadan itu gimana gitu. Ya kan dia ngerti gitu. Tapi ternyata maksud yang sepadan ini sebenarnya adalah yang sama dengan Adam. Ceritanya gini, dari sejarah Alkitab, operasi pertama terjadi di Alkitab kita ketika Allah mengoperasi Adam. Dia mengambil, saya nggak bisa bayangin, saya bayangin tapi saya nggak bisa bagaimana Tuhan itu menarik tulang rusuk dari Adam. Dia ngambil tulangnya, mungkin ada darahnya, tapi saya rasa ada darahnya. Keluar ngambil, kemudian dia ambil daging itu menutup tulang rusuk Adam kembali, dan kemudian tulang rusuk itu kemudian berubah menjadi seorang wanita. Baru ditaruhlah di samping Adam. Dan kemudian Adam berkata gini, wah ini luar biasa sekali. Inilah tulang rusuk saya yang menjadi teman dalam hidup saya. Dia bersyukur bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan teman seperti binatang, tidak. Tapi Tuhan menjadikan teman sepadan untuk Adam, manusia pertama di dunia adalah wanita. Jadi sampai sekarang kita ini ada wanita, ada laki-laki. Dulu tidak ada bencong, tidak ada waria, tidak ada. Inilah perubahan zaman karena dosa. Tapi yang jelas identitas kita sebagai manusia pertama adalah laki-laki dan wanita yang saling melengkapi. Jadi kemudian berkembang di dalam
Alkitab kita di situ baru ada kata-kata, saya temukan ada yang namanya pasangan yang seimbang. Jadi kalau misalnya banyak orang berkata carilah pasangan yang sepadan, saya juga masih bingung gimana cari pasangan yang sepadan. Tapi di dalam kehidupan berikutnya, kalau misalnya teman-teman membuka di dalam Korintus 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya bacain. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maksudnya di sini adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang ini dia menyinggung tentang kepercayaan. Karena masalah kepercayaan itu adalah sifatnya kekal. Kalau ada orang yang menjadi teman, apalagi pasangan hidup, adalah orang yang membuat kita hancur. Banyak anak muda, bahkan ada wanita, ada perempuan, dia punya pasangan hidup tapi berujung dengan kematian, bunuh diri. Jadi Tuhan itu memperingatkan kita di dunia ini, hati-hati memilih pasangan. Karena kenapa aja juga sama, hati-hati ini memang masalah. Terlalu hati-hati juga nggak ketemu. Tapi ini menjadi pengalaman bagi saya. Ternyata bahwa di dunia ini, apalagi hamba Tuhan loh, nggak sembarangan, beneran. Nggak apa-apa. Ini memang jadi contoh. Hamba Tuhan itu yang pertama adalah menjadi background atau teladan bagi orang lain. Dan saya cuma yakin aja suatu saat pastilah ada. Amin. Cuman untuk sementara kita sebagai anak-anak muda ini memang, apalagi yang masih jomblo-jomblo, itu kalau ditanya kamu udah pacaran belum, sakit hati. Jangan bilang seperti itu loh. Banyak orang-orang yang mau ditanya pasangannya apa, belum ketemu. Jadi yang lebih banyak dibully ya memang yang masih jomblo. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah banggalah, kalau misalnya bagi saya, banggalah tetap setia sama Tuhan daripada bangga punya pasangan tapi tidak membuatmu bahagia. Itu bagi saya. Buat apa buru-buru cepat menikah tapi kamu tidak bisa melihat yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah antara hati dengan hati, dan kemudian antara jiwa yang betul-betul saling melengkapi. Dari mata turun ke hati. Hati kalau tidak nyaman, buat apa punya pasangan? Tapi kalau betul-betul sudah pasti bahwa ini orang yang betul-betul sesuai dengan hatimu, ketika melihat mata, memang mata itu tidak bisa bohong. Kadang yang pertama mata itu melihat, oh ini indah, tapi ketika masuk ke dalam, dekat lagi, baru main hati. Sudah main hati, baru ngerti, bisa nggak ya, cocok nggak ya? Kalau udah pasti, baru jalan. Setelah jalan, baru banyak masalah di situ, ada ombak segala macam. Dan ujung-ujungnya adalah perjalanan hidup itu diuji bukan pada saat menikah, tapi pada saat menjalani bahtera bersama dengan Tuhan. Kalau orang bisa goyah, ya bisa saling meninggalkan dan cekcok segala macam. Tetapi kalau misalnya orang ngerti tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada pasangan yang sempurna bisa memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Siapa sih di dunia ini tidak punya masalah? Pasti banyak masalah. Teman-teman saya sudah duluan menikah dari saya. Jujur, ada yang masalah, cerai, dan tadinya mereka bangga dengan saya. Oh kamu kapan-kapan? Dan saya cuma diam aja dan malu, jujur malu. Dan ketika dia punya masalah, cerai, dan dia berkata, tidak seindah yang saya bayangkan. Menyatukan dua kepala, satu atap, satu kamar, menyatukan satu pikiran, perasaan yang berbeda itu tidak gampang. Tetapi jujur bagi saya, banyak orang yang sudah mendahului kita, bahkan mereka setia sampai tua, berubah segala macam, bahkan terbaring di rumah sakit, mereka saling menjaga dan merawat. Bagi saya bukan karena mereka mengerti kelemahan mereka,
kelemahan satu sama lain. Tetapi mereka ngerti bahwa firman Tuhan adalah mengingatkan kita untuk setia selama-lamanya. Dan di dalam dunia ini ada berikutnya, kenapa kita harus memilih orang yang seimbang dengan kita. Itu di dalam Markus 10 ayat yang ke-6 dan 9. Saya bacakan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini memang firman Tuhan berkata jangan pernah kamu cerai. Jangan pernah kamu cerai. Kalau orang luar berkata silakan cerai. Kalau orang gereja, orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya tidak boleh cerai. Tapi karena memang masalah di dunia ini, itu yang memaksakan beberapa orang harus terpaksa mengakhiri sebuah hubungan. Karena apa? Pertama karena dosa, perselingkuhan, dan berbagai perbedaan-perbedaan. Tapi Tuhan sebenarnya mengharapkan kita bertahan setia seperti yang Yesus lakukan. Dan yang namanya perceraian itu sebenarnya tidak disukai oleh Tuhan. Dia hanya merindukan bahwa ada kesatuan di antara satu sama lain. Makanya dia berkata sebelum kamu memilih orang yang akan bersama-sama dengan kamu di tempat tidur, di mana saja, orang yang mengajak kamu ngobrol ketika kamu punya masalah adalah orang yang tepat, yang mengerti dengan apa yang kamu lakukan. Karena Tuhan kasih, sebenarnya Tuhan itu tidak memaksa kita itu harus menikah seperti robot, harus tidak boleh menikah juga. Tuhan itu tidak memaksa di dalam kita harus menikah atau tidak, harus memilih ini segala macam, tapi itu adalah pilihan kita. Kita manusia dikasih kebebasan untuk memilih siapapun yang akan menjadi pilihan hati kita. Tapi firman Tuhan cuma ngasih aturan-aturan, kemudian pemahaman-pemahaman apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam sebuah hubungan, persahabatan, pertemanan, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Tapi yang penting adalah ketika berjalan bersama dengan Tuhan, satu hal bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi justru Alkitab berkata itu saling melengkapi. Yang satu punya kelemahan, misalnya yang laki-laki mungkin ada kelemahannya bagian ini, istrinya ingatkan, kamu jangan seperti itu. Karena terutama yang berbahaya adalah masalah nafsu. Kadang yang ngerti tentang sedalam-dalamnya seorang kekasih adalah pacarnya pastinya. Dan kemudian pasti ngertilah kelemahan pacarnya, kekasihnya, bagian mana. Kalau misalnya bagian kelemahannya adalah bagian nafsunya, pastilah pasangannya selalu menasihati dia bagian itu supaya jangan jatuh. Jangan karena misalnya gini, rasa cemburu, ada beberapa kejadian sebenarnya tidak masalah. Kekasihnya sering bilang gini, kamu itu suka selingkuh. Karena dia sering ungkapkan itu, sebenarnya cowoknya ini setia, dia belajar setia, dia berusaha semampunya. Tapi karena teringat dengan masa lalunya, kamu ini seperti ini, sedikit ada yang dekat dengan dia selalu dicemburui. Akhirnya jadilah sudah. Dia selingkuh, ya udah pisah gitu loh. Tapi dari pelajaran semua itu ada juga pasangan yang memang yang satu mungkin sampai sakit ya. Sampai sakit. Dan perempuan bilang gini, yang sakit itu perempuan. Dia bilang gini pada suaminya, "Pak, enggak apa-apa, saya sendirian aja. Silakan kamu kalau memang kamu mau, carilah pasanganmu lagi." Sampai segitu dia cinta kepada suaminya. Kenapa? Karena dia tega. Dia tidak bisa melayani kebutuhan daripada suaminya. Tetapi apa yang dikatakan oleh suaminya? Dia berkata gini, "Aku sudah mengambil keputusan untuk menjadi suamimu. Sampai engkau mati pun saya akan tetap setia sama kamu." Apakah itu adalah pasangan yang sebenarnya diidam-idamkan oleh manusia? Karena kebanyakan manusia di dunia ini jujur secara seks, nafsu dan segalanya itu yang dicari. Harta, apalagi kalau nggak ada uangmu, ya udah saya cari lain. Kalau misalnya kamu tidak memberikan kebutuhan saya, udah saya cari yang lain aja. Tapi beberapa pasangan yang betul-betul ngerti firman Tuhan, tidak. Uang bisa dicari, kebahagiaan itulah yang kita cari di dunia ini. Sekalipun ini tadi laki-laki ini bilang gini, sekalipun kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak bisa melayani keinginan saya, tetapi saya sudah janji sama Tuhan, saya akan setia dengan kamu sampai seumur hidup saya. Bukan karena siapa-siapa sebenarnya, bukan karena istrinya, tapi karena dia ngerti satu firman Tuhan ini.
Orang yang tidak punya di dalam pikirannya satupun ayat firman Tuhan ini di dalam otaknya. Kebanyakan manusia melakukan sesuatu itu kemauannya sendiri, sesuai dengan nalurinya yang terbatas. Kita ini nalurinya banyak, kemauan kita banyak, kebiasaan keluarga kita berbeda-beda. Mungkin ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya tidak ada firman Tuhan ini nyantol di kepala kita, maka yang kita lakukan adalah sesuai kemauan kita. Kita bisa berbuat apapun semauan kita. Tapi kalau firman Tuhan ini penuh di otak kita, pasti banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya percaya ketika kita berbuat salah, siapapun di antara kita lah yang sebelum berbuat salah, pasti ini di otak kita ini memutar-mutar firman Tuhan. Jangan. Itulah yang menegur kita. Dan saya percaya bahwa melalui firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita betul-betul biarlah berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa apapun yang terjadi ke depan. Dan saya berdoa buat kita semua di tempat ini, baik yang sudah nikah atau yang belum, tetaplah setia terutama kepada Tuhan, karena itulah yang membawa kita kepada kesetiaan yang kekal. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, kita ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Terutama di gereja ini, kita anak-anak muda ini banyak kekurangan, tapi jangan pernah kita lihat kekurangan masing-masing, tapi kita melihat bahwa Tuhan memakai kita semua untuk bersama Tuhan. Amin. Ada yang mau ditambah mungkin? Silakan. Gini teman, soal pasangan yang seimbang, jujur dulu sempat hampir mau ada hubungan dengan seseorang yang mungkin saudara sepupu sih. Kita udah jalan selama setahun, tapi enggak tahu kenapa, karena dari sebenarnya gini, kalau kita menurut apa yang kita mau, kemauan kita, aku mau sama dia gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Jadi selama setahun tuh istilahnya tuh kayak gini. Kalau orang sekarang tuh bilang hanya menjaga jodoh orang lain. Selama setahun tuh hanya menjaga jodoh orang lain. Dulu. Akhirnya Tuhan mempertemukan dengan yang sekarang ini, yang puji Tuhan bisa ya ada komitmen dari 2013 sampai sekarang. Udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun. Tujuan kita cuma dari kita hubungan sampai sekarang pasti ada yang namanya pasang surut. Tapi aku sama dia tuh punya komitmen gini. Kalau emang tujuan kita mau sampai arah ke sana, apapun itu, apapun masalahnya, apapun itu, kita bawa doa bareng-bareng. Ini mungkin salah satu contoh yang seimbang. Bukan hanya yang kita seiman enggak, tapi kita percaya sama Tuhan. Bahwa kalau kita bawa setiap hubungan kita sama Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Mungkin teman-teman yang saat ini mungkin yang lagi PDKT, ya bro, oke. Jangan takut, asal kita percaya, kita yakin. Itu sih mungkin pengalaman saya selama saat ini. Dari itu sendiri teman-teman, dari 2013 sampai sekarang teman-teman. Nah, 8 tahun di sana. Karena jujur ingat teman-teman, aku ingat kata-kata si ini. Lu itu hubungan apa pemilihan presiden? Setiap 8 tahun presiden baru. Indonesia setiap 8 tahun hubungan baru. Betul, komitmen yang baru. Setiap tahun, enggak, jujur teman-teman, gini, setiap tahun pasti kita komitmen kita selalu ubah, gitu. Komitmen bukan hanya untuk supaya lebih dan lebih, tapi setiap tahun tuh kita punya hubungan ini tuh bukan hanya cuma senang-senang tok, gitu loh. Tapi ada sesuatu. Jadi tiap tahun pasti ada, kita punya yang namanya plan selama setahun tuh kita mau ngapain.
bahwa hubungan ini mau ngapain gitu loh. Ya, gitu. Jadi kayak kasih kita tuh selalu diperbarui setiap harinya gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan ke saya. Sebagai seorang pujangga cinta di sini, saya hanya akan memberikan sebuah kalimat penutup untuk rangkuman ibadah hari ini. Dengarkan baik-baik anak muda, apalagi anak muda menjelang tua. Hati-hati bermain dengan hati, tapi yang sudah di hati jangan sampai pergi. Terima kasih. Amazing. Oke, terima kasih teman-teman. Sebagai teman sejati Christian, saya memang salut dan beri apresiasi terhadap Christian. Saya sempat guyon sama Christian toh Pak. Jadi, Chris, hubunganmu sampai sekarang itu sama si Christina itu udah berapa tahun namanya? Kira-kira 8 tahun. Loh, malah tak komen toh. Ini kamu berarti hubungan pacaran apa pilkada? Apa pilpres malah sampai 10 tahun tambah 2 tahun 10 tahun toh. Gitu memang teman-teman kita itu beraneka ragam jenisnya. Jenisnya. Tolong Mel, tolong C. Nggak, vitamin C. Mami Esther, I love you. Iya, nanti deh. Jangan, malah diwakilkan. Yesi, tolong diselesaikan Yesi. Menanggapi sharing dari Desman ya teman-teman, memang ada kata-kata bijak kalau kita berbicara kalau yang sudah menikah ya teman-teman. Kita itu memang bukan saatnya jatuh cinta lagi, tapi saatnya sudah membangun cinta itu. Memang dalam kehidupan rumah tangga terus terang saya sama Esther memang pasang surut, naik turun. Kita sama-sama karakternya berbeda, dari mungkin juga dari tradisi, dari budaya yang berbeda. Jadi memang ada perbedaan yang mencolok dari kita berdua. Tapi memang bagaimana kita kan cara menyelesaikannya diambil tengah-tengahnya dengan bijak seperti itu. Jadi memang waktu awal-awal pun juga dari pihak keluarga juga mungkin pro dan kontra, mungkin dari acara, mungkin dari berbagai tradisi sewaktu kita nikah, sewaktu kita married. Jadi kan memang ada perbedaan dari tiap tradisi, tapi bagaimana cara kita mengambil titik tengahnya dan semua juga berjalan dengan baik. Ada juga kalimat dari Desman yang mengungkapkan kita tuh punya pilihan untuk kita mengambil pasangan hidup apa tidak. Iya, benar ya. Tapi kalaupun memang sepengetahuan saya itu di dalam Kejadian 1 ayat 8, Tuhan kan berfirman, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Jadi kan kalaupun memang menurut saya ya teman-teman, Tuhan itu memang berkehendak kita untuk beranak cucu. Tanda kutip kan juga kita harus menikah dan juga harus menguasai bumi ini. Itu kalau memang pendapat saya ya Pak, ya teman-teman, jadi kan bisa saling sharing. Jadi memang Tuhan menghendaki kita untuk beranak cucu dan menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan Yesus, seperti itu. Dan untuk teman-teman kita yang mungkin dalam berpacaran, mungkin bergumul untuk jodoh,
jangan khawatir, mesti tetap ada jodoh dari Tuhan. Kita jangan menunggu loh. Jadi standar ukurannya itu, tolak ukurnya itu jangan kita menunggu Tuhan jodoh kita siapa, kita terus berdoa, Tuhan jodoh kita siapa kok belum datang-datang. Ya memang kita harus ada aktif. Jujur waktu saya mendapatkan hatinya Esther itu, yang naksir Esther itu ada 10 orang. 10 orang itu wanita semua. 10 orang itu wanita semua, untung wanita semua. Jadi tidak ada saingan sama sekali, aman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin bergumul, jangan khawatir, Tuhan sudah menyediakan, tapi kita juga harus aktif untuk mendapat pasangan itu. Iya. Berdoa, menambah komunitas, terus bisa saling berteman dengan positif, seperti itu. Terima kasih. Saya sudah mengakhiri, bisa berdoa teman-teman. Masih terasa kerinduan. Ya teman-teman, satu gambaran saya, carilah jodoh yang pertama, seperti saya mulai bilang, aku akan Tuhan bagaimana saat kita down, saat kita naik turun, bukan naik turun aja, tapi keadaan kita naik turun. Kalau jodoh kita dan mengenal Tuhan, jodoh kita dan ngerti Tuhan, kita akan mengalami saat kita masuk dalam satu keluarga, hanya 2 orang, suami atau istri. Kalau dua-duanya tidak ingat Tuhan dan cari itu adalah ya tetap kita jodoh, kita cari Tuhan nomor 1, apakah Tuhan nomor 1, dan yang kedua kalau kita bilang orang yang akan sembuh. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang saat ini kami telah terima dari Engkau. Tuntun kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau, karena kami yakin dan percaya saat kami mengutamakan Engkau, saat kami mencari kehendak-Mu, apapun yang kami butuhkan Engkau sediakan. Saat ini Tuhan, mungkin beberapa dari kami yang butuh untuk jodoh ataupun teman untuk masa depan kami taruh ke dalam tangan kuasa. Pimpin hubungan kami, pimpin masa depan kami. Karena yang kami tahu, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang mengetahui semua keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Persatukan kami Tuhan. Jika Engkau yang telah memberikan kami jodoh, biarlah itu yang kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau itu kehendak-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu yang saat ini Tuhan. Kami bawa hidup kami, biar hidup kami di dalam tangan-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, you are amazing. Terima kasih semuanya untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang diberkati dengan youth hari ini, yang diberkati, lambaikan tangan, puji Tuhan. Info singkat aja untuk minggu depan, youth kita tetap sama di tempat ini setelah ibadah umum jam 9:30. Saya undang Kak Steph untuk doa berkat. Yuk kita bangkit berdiri semua yuk, kita terima berkat dari Tuhan. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, di mana Engkau sudah mengingatkan kami
yang masih muda, yang sudah berumah tangga, dan setiap kami Tuhan, ketika kami mau mencari atau mencari pendamping hidup kami, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan atur itu pasti indah. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, dan biarlah kami akan pulang, kami boleh membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, silakan Alif Elizabeth. Yuk, depan Elizabeth. Alif. Minta nanti saudara Christian bisa mendoakan mereka ya. Yuk, masih yang mendoakan Alif dan Elizabeth. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, kemana Tuhan telah kami saudara kami Tuhan merayakan penambahan usia mereka Bapak. Tuhan, jadikan kami berkati mereka Tuhan, apapun yang Tuhan yang mereka buat Tuhan, Kau berhasil Tuhan. Keluarga mereka Tuhan Kau berkati, masa depan mereka Kau berkati Tuhan, masa muda mereka Tuhan luar biasa Tuhan Kau pakai Tuhan. Berkati dimanapun mereka Tuhan, beraktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub Tuhan tercurah di sekitar mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semuanya Tuhan yang ada pada hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Kata-katamu Alif. Silakan. Teman-teman, terima kasih sudah mengucapkan mental saya di rumah Selasa. Semuanya terima kasih. Thank you for Moses, for Aisyah. Thank you, terima kasih. Thank you, Fani. CSC, thank you.